Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fiorika. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu rencana usaha saya, yaitu makanan. Nah, makanan ini yaitu makanan pempek. Dan saya memberikan nama brand kepada makanan saya sendiri, yaitu Pemsi. Apa sih teman-teman Pemsi itu? Yuk kita ke pembahasan berikutnya. Nah, apa sih Pemsi itu? Pemsi adalah Pem-nya itu pempek dan Si-nya itu Cindy. Jadi Pemsi itu adalah pempek Cindy. Berasal dari nama saya sendiri, teman-teman. Nah, pempek telah ada di Palembang sejak abad 16 saat Sultan Mahmud Baharudin II berkuasa di Kesultanan Palembang Darussalam. Nama pempek atau empek-empek diyakini berasal dari sebutan apek, yaitu sebutan untuk lelaki tua keturunan Cina. Nah, teman-teman, pempek adalah makanan khas Palembang yang terbuat dari ikan yang dihaluskan dengan sagu serta beberapa komposisi lain seperti telur, bawang putih, kemudian penyedap rasa dan garam. Sebenarnya sulit untuk mengatakan bahwa pempek pusatnya adalah Palembang karena hampir semua di daerah Sumatera Selatan memproduksinya. Penyajian pempek ditemani oleh saus berwarna hitam kecoklat-coklatan yang disebut cuka atau cuko bahasa Palembangnya. Nah, bagi masyarakat asli Palembang, cuko dari dulu dibuat pedas untuk menambah nafsu makan seseorang. Namun seiring berjalannya waktu, masuknya pendatang dari luar pulau Sumatera, maka saat ini banyak yang ditemukan cuko dengan rasa manis. Bagi yang tidak menyukai pedas, satu pelengkap dalam menyantap makanan berasal khas ini adalah irisan dadu ketimun atau timun segar dan menggunakan mie kuning atau menggunakan bisa pempek dari telur, ikan, sosis atau yang lainnya, teman-teman. Nah, kemudian alat dan bahan pembuatan pempek. Apa aja sih alat-alat dan pembuatan bahan pempek? Alat-alat pempek yaitu yang pertama wajan, yang kedua baskom, yang ketiga spatula, yang keempat cobek, yang kelima papan iris, dan yang terakhir yaitu pisau. Nah, bahan-bahan pembuatan pempek yaitu yang pertama ada tepung terigu, sagu, minyak goreng, mie, gula merah, bawang putih, cabai rawit, cuka, telur, sosis, sayuran, dan yang lainnya, teman-teman. Nah, kemudian cara pembuatan pempek yaitu yang pertama, rebuslah air beserta garam, bawang putih halus yang sudah dihaluskan, bawang putih, dan kaldu bubuk hingga mendidih, kemudian kecilkan apinya. Setelah itu, masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit sambil diaduk terus dengan kuat menggunakan spatula, teman-teman. Nah, jangan sampai menggumpal hingga menjadi bubur kental. Kemudian, masukkan tepung sagu dan telurnya, kemudian uleni hingga kalis. Nah, yang keempat yaitu ambil sedikit adonan, kemudian bentuklah sesuai selera, mau bentuk love, mau bentuk mencekung, dan isilah dengan keinginan, yaitu mau diisi dengan telur, sosis, sayuran, ataupun apa itu. Kemudian yang kelima yaitu jika sudah semuanya rebuslah hingga matang. Nah, biasanya kalau udah matang itu si pempeknya yang udah direbus itu mengapung, teman-teman, ke atas. Nah, itu udah bisa diangkat dan ditiriskan. Kemudian setelah itu gorenglah si pempek yang udah direbus tersebut hingga menjadi berubah warna ke kuning-kuningan. Nah, yaitu yang ada lagi, teman-teman, cara pembuatan cuka. Nah, didihkan air
dan gula merah, asam jawa, terus cuka dengan api kecil. Kemudian masukkan bawang putih, terus cabai rawit, garam dan si gula merah tersebut. Kemudian masukkan cabai, garam sebaiknya sambil dicicipi, kemudian diaduk, cicipi sampai enak, kemudian didihkan kembali sampai si adonan yang dari cuka, cabai, garam tersebut menjadi enak. Nah, kandungan manfaat produk yang saya buat itu, saya kan berbagai macam pempek, ada isinya telur, sosis, ikan, dan yang lain-lain. Nah, manfaatnya yaitu manfaat dari bahan telur ini, teman-teman, kandungan gizinya yaitu memiliki protein. Kemudian yang kedua yaitu sosis. Sosis itu memiliki protein, natrium dan kalium. Nah, kalau ikan memiliki protein, teman-teman. Nah, yang paling penting nih yang ada di semua pempek yaitu mentimun. Nah, mentimun ini memiliki kandungan gizi dan manfaatnya yaitu antioksidan unik seperti beta karoten, kemudian alfa karoten, dan vitamin C, vitamin A, kemudian zeaxanthin dan lutein. Kemudian ada tepung tapioka. Tepung tapioka yaitu mengandung karbohidrat, kemudian ada gula, sumber energi, asam jawa yaitu kalori, lemak, natrium, kalium, karbohidrat. Nah, kemudian teman-teman, selanjutnya, nah, saya menyediakan beberapa variasi pempek dari Pemsi ini yang saya buat, yaitu yang pertama, kalau isi telur, isi sosis, maaf teman-teman, kalau isi sosis itu berwarna, pempeknya warna merah. Kemudian isi telur, pempeknya warna kuning, dan isi ikan itu pempeknya warna hijau. Jadi bisa membedakan mana yang isinya telur, sosis, atau ikan. Kemudian ada analisis SWOT yang saya buat. Nah, analisis SWOT yaitu analisis SWOT yang saya buat untuk si produk Pemsi ini. Yang pertama yaitu strength-nya, kekuatan, teman-teman. Nah, kekuatan atau keunggulan dari produk yang saya jual terletak pada produknya sendiri, teman-teman, karena unik dan beragam warna dan ada beragam isi juga. Ada telur, sosis, dan ikan. Kemudian rasanya enak, tampilannya menarik, kemudian bahan-bahan mudah didapat, kualitas terjamin, kebersihan dan kehigienisannya, teman-teman. Kemudian produknya bergizi karena menggunakan bahan alami tanpa bahan kimia tambahan apapun, teman-teman. Kemudian harganya yang ekonomis dan terjangkau. Kemudian ada kelemahannya yaitu weakness. Kelemahan dari produk kami yaitu produk tidak dapat bertahan terlalu lama, teman-teman. Kemudian fasilitasnya yang kurang memadai karena kami belum membuka cabang di itu, jadi saya belum memiliki fasilitas yang kurang memadai, hanya seadanya saja, teman-teman. Kemudian ada opportunities yaitu peluang. Nah, tampilannya yang menarik dan isi yang beragam membuat konsumen itu menjadi tertarik ingin mencobanya. Kemudian Pemsi ini memiliki tampilan menarik dan unik sehingga kemungkinan orang-orang akan terasa tertarik karena melihat tampilannya yang unik gitu. Terus threats-nya ancaman. Yang pertama, produk tersebut
mungkin akan ditiru oleh orang lain dan munculnya produk pesaing yang lebih inovatif dari produk kami. Sekian presentasi dari saya, dari rencana usaha saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.